Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami' Al-Qawi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, Islam, sehat walafiat, sehingga kita bisa hadir, bisa datang ke masjid yang kita cintai dan insya Allah dicintai oleh Allah untuk melaksanakan ibadah yang mulia, sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir beserta keluarga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan imtithalu awamirihi wajtinabu nawahi. Setiap saat, setiap hari, setiap waktu kita terus introspeksi diri kita. Sudah sejauh mana kita melaksanakan perintah Allah dan sudah semampu dan semaksimal apa kita meninggalkan segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimahullah. Tema pada Jumat kali ini adalah 6 hal yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika kita punya masalah. Hadirin yang dirahmati Allah, kita manusia pasti ingin bahagia. Kita manusia pasti ingin dapat kesenangan dunia dan akhirat. Maka selalu kita panjatkan di akhir doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau manusia itu soleh, rajin ibadah, mau manusia itu jauh dari Allah, pasti keinginannya hidup bahagia dunia dan bahagia akhirat. Maka hadirin yang dirahmati Allah, apa ukuran kebahagiaan di dunia? Kadang ada orang yang bergelimangan harta, tapi dia tidak merasakan kebahagiaannya. Orang yang punya jabatan tinggi, semakin tinggi jabatannya, semakin dia tidak merasa bahagia dan ketenangan dalam hidupnya. Maka ada sedikit kisah yang perlu kita renungkan untuk mencari kebahagiaan. Ada seorang suami istri. Suami ini pekerjaannya adalah petani. Tiap hari dia mencangkul, dia bersawah, dia menanam padi. Lalu setiap hari dia ke sawah, istrinya menjelang siang datang ke sawah untuk membawa bekal makan. Lalu makanlah si suami itu ditemani oleh istrinya di tengah padang sawah, di tengah ladang sawah. Setelah
Setelah makan, maka si suami dan istri ini pun pulang. Ketika pulang, hujan turun rintik-rintik. Si suami memayungi istrinya jalan setapak di jalan sawah menuju pulang ke rumahnya. Si istri menenteng bekas makanan suaminya. Ketika sedang berjalan berdua itu, maka di samping di pinggir jalan sawah itu ada jalanan yang dilewati oleh motor. Si istri berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, coba seandainya kita punya motor, maka pasti kita gak akan sampai rumah dalam keadaan basah kuyup. Walaupun kita pakai payung, tapi lambat laun angin akan membawa air hujan ke tubuh kita." Ketika si istri punya gumaman seperti itu kepada suaminya, maka si motor yang berjalan tadi disalip oleh mobil kijang tahun 70-an, tahun lama, tahun tua. Si pengendara motor berkata dalam hatinya, "Ya Allah, coba seandainya saya punya mobil walaupun mobil tua, maka saya tidak akan kehujanan. Saya punya motor tapi tetap gak ada atapnya. Kalaupun hujan pasti akan kena basah." Si pengendara mobil kijang tahun tua sedang membawa mobilnya melewati motor yang ada di pinggir sawah, lalu dilewati oleh mobil Mercy keluaran terbaru. Apa yang diucapkan oleh si pengemudi mobil kijang? "Masya Allah, nikmatnya, indahnya, bahagianya kalau saya punya mobil Mercy, ya Allah. Jalan di sawah ini banyak batu-batunya. Walaupun saya punya mobil tidak hujanan, tapi badan saya sakit. Coba kalau saya punya mobil Mercy, tidak akan terasa goyangannya, batuknya, karena mobil itu empuk." Hadirin yang dirahmati Allah, apa yang dilihat oleh si pengemudi mobil Mercy? Dia meneteskan air matanya ketika melihat suami istri yang berjalan di tengah sawah. Kata si pengendara mobil Mercy, "Ya Allah, ya Allah, sungguh bahagia menjadi suami istri pasangan petani yang berjalan di tengah sawah. Suami memayungi istrinya di tengah hujan rintik-rintik. Sedangkan saya, ya Allah, harta saya punya, jabatan saya punya, kendaraan mewah saya punya, tapi saya sudah 3 bulan lebih tidak ketemu dengan anak dan istri saya karena kesibukan pekerjaan saya." Maka hadirin yang dirahmati Allah, dari kisah sederhana ini mana orang yang bahagia? Ternyata satu pun tidak ada yang merasa bahagia. Suami istri petani merasa bahagia kalau punya motor. Yang punya motor merasa bahagia kepada yang punya mobil kijang. Yang punya mobil kijang merasa bahagia kalau dia punya Mercy. Yang punya Mercy, dia akan merasa bahagia kalau bisa jadi suami istri seperti petani di tengah sawah. Hadirin yang dirahmati Allah, ternyata kebahagiaan tidak bisa dicari di luar diri kita, tapi bisa dicari di dalam diri kita. Kalau kita mau bahagia, tengok istri kita ketika tertidur, bagaimana lelahnya dia, bagaimana dia raut wajahnya, lelah, capek, seharian mengurusi anak, mengurusi keluarga, mengurusi pakaian kita, mengurusi makanan kita, menjaga harta kita, menjaga aib keluarga kita. Ketika kita mencari nafkah keluar, kadang kita lupa istri kita seharian mengurus keluarga tanpa lelah dan tanpa. Ketika kita memandang ada anak yang soleh, anak yang soleha, kita pengen punya anak yang soleh dan soleha, maka pandangi wajah anak kita ketika tertidur. Anak kita bagaimana dari kita? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang lahir ke dunia semua suci, semua bersih. Fa'abawahu, maka orang tuanya lah yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, yang akan membimbing, yang akan mengarahkan anaknya kepada Yahudi, Nasrani atau Majusi. Anak kita semuanya suci bersih. Kitalah orang tua yang harus membimbing anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Bagaimana kalau kita pengen punya anak yang soleh dan soleha? Maka jadilah orang tua yang soleh dan soleha. Hadirin yang dirahmati Allah, maka singkat saja di Jumat kali ini ada 6 hal. Yang pertama, kalau kita punya masalah,
Maka wudhu ini menjadi esensi membersihkan, mensucikan hati dan kotoran pikiran kita. Kalau kita merasa tidak bersyukur kepada Allah, maka masalah itu datang, perbanyak wudhu. Ketika kita berwudhu, maka semua bisikan setan untuk kita tidak merasa bahagia itu akan dilunturkan oleh air wudhu, dan insya Allah masalah akan diberikan jalan keluar oleh Allah. Yang kedua, falyusalli raka'ataini. Kalau kita punya masalah, sholat 2 rakaat, sholat hajat, minta kepada Allah, ya Allah saya punya masalah ini ya Allah, minta kepada yang memberikan solusi masalah. Boleh kita tanya kiai, boleh kita datangi ustaz, boleh kita samperin silaturahim kepada ulama guru kita untuk minta doa, bertanya kepada masalah-masalah kita, ingin mendapatkan solusi dari masalah kita. Tapi kitanya juga harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, untuk mendapatkan masalah dari solusi dari masalah yang kita hadapi, fayaqra'ul Qur'an walau ayat. Maka kita dawamkan baca Quran walaupun cuma 1 ayat. Pada sholat baca Quran 1 ayat. Pada sholat fardu kita baca 1 ayat. Orang yang membaca Al-Quran di dalam rumahnya, maka yang tadinya rumah itu auranya gelap akan diberikan cahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran adalah nur, Al-Quran adalah cahaya, Al-Quran adalah petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Untuk apa? Hudan linnas, menjadi petunjuk bagi manusia. Yang keempat, ketika kita punya masalah, maka kita ingin berharap solusi, maka kata Rasulullah, faddu'a, maka kita mau meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita berwudu, ketika kita sholat sunnah 2 rakaat hajat, setelah kita baca Quran, maka kita berdoa minta kepada Allah. Orang yang pelit adalah orang yang tidak pernah meminta kepada Allah. Orang yang sombong, orang yang tidak pernah sujud meminta kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta kepadaku, maka aku akan berikan apapun yang kau minta, asal kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita punya masalah, kita ingin dapat solusinya, maka kata Rasulullah, falyatasaddaq, bersedekahlah. Hadirin yang dirahmati Allah, tadi MC sudah membacakan pengeluaran, pemasukan Masjid Al-Qur'an. Ini bukan keuangan pengurus masjid, ini bukan keuangan DKM masjid, tapi ini tabungan investasi akhirat kita. Kita menitipkan di Masjid Al-Qur'an. Ketika DKM memakai uang kita untuk keperluan kegiatan ibadah, maka kita akan mendapatkan ganjaran sedekah, infak, bahkan jariahnya terus mengalir kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita tengok bulan Jumatan ini, coba kita cek ada berapa digit nol di dalam buku tabungan kita. Kalau kita ke rumah, coba kita cek ada berapa tabungan kita di dalam lemari kita, di dalam rumah kita. Kalau kita mau renungkan berapa aset yang kita punya dari rumah, kendaraan, dan aset tanah-tanah kita yang lain, semua itu tidak akan pernah kita bawa dan tidak akan mendampingi kita ketika kita masuk ke liang lahat. Maka tabungan sesungguhnya yang kita punya adalah yang diinfakkan ke jalan Allah, wabil khusus yang kita masukkan di Masjid Jami Al-Qur'an. Pengurus hanya membantu menjembatani agar harta kita yang dititipkan di Masjid Al-Qur'an agar bisa dipergunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang punya masalah, perbanyak sedekah. Semakin banyak masalah, semakin banyak sedekah. Karena masalah kita bisa jadi bukan masalah uang, bukan masalah ekonomi. Kita punya harta banyak tapi merasa susah. Kita punya pangkat jabatan tinggi tapi merasa rendah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, perbanyak sedekah. Ketika orang menerima sedekah kita, bukan orang yang menerima itu yang bahagia duluan, tapi kita yang memberi yang akan tersenyum bahagia melihat harta kita bisa diberikan manfaat kepada orang lain. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir, yang keenam,
sudah sulit kita pecahkan masalah itu, maka kata Rasulullah, falyatawakkal. Ketika kita sudah berwudu kepada Allah, ambil dari wudu ketika punya masalah, maka akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih belum tenang, kita sholat 2 rakaat hajat. Masih belum tenang, kita baca Quran walau ayat. Masih belum tenang, kita doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih belum tenang juga, kita bersedekah kepada manusia, hamba Allah. Ketika kita memberikan kepada orang lain, maka kita yang akan diberikan kemanfaatan dari apa yang kita beri. Dan kalau semua itu kita sudah jalani, falyatawakkal ala Allah, berserah diri, pasrah kepada Allah, insya Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, menjalankan semua nasihat dari Rasulullah SAW, maka yaj'al lahu makhrajan, dia akan diberikan jalan keluar dari masalah yang pelik yang dia urai, tidak ketemu juga solusi masalah itu. Dan bukan hanya itu, wa yarzuqhu, dia akan diberikan rezeki dari Allah, dari Allah, min haitsu la yahtasib, dari orang yang tidak pernah kita sangka, dan dari tempat yang tidak pernah kita duga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ketakwaan, memberikan kita cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan cara kita menjalankan perintahnya dan menjauhi segala macam larangannya. Mudah-mudahan apa yang kita investasikan di jalan Allah melalui Masjid Al-Qawi ini menjadi tabungan investasi akhirat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Allah